selamat pagi atau selamat malam kepada Pak Gautama selaku guru pembimbing saya pada mata pelajaran komputasi awan ini. Hari ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana yang bagaimana infrastruktur yang saya buat untuk menangani 110.000 user yang sesuai dengan tugas yang Bapak minta. Yang pertama itu kan dari alur pertama itu setiap user yang mau akses ke web server itu ya akan melewati AWS CoreFront. Terus di mana AWS CoreFront ini merupakan layanan jaringan pengantaran konten atau CDN cepat yang berguna untuk cepat mengantarkan data, video, aplikasi, dan API kepada pelanggan secara global dengan aman dan tingkat latensi rendah, kecepatan transfer tinggi, semua dalam lingkungan yang ramah dan developer. Kemudian jaringan ke server akan dikategorikan dan diakserisasi oleh EC2 Loader Balancer, di mana EC2 Balancer ini adalah Elastic Load Balancing yang berguna untuk otomatis mendistribusikan lalu lintas aplikasi yang masuk di beberapa target seperti instan Amazon EC2, kontainer, alamat IP, fungsi lambda, dan berbagai peralatan virtual lainnya gitu. Langkah ini dapat menangani berbagai beban lalu lintas aplikasi Anda di availability zone tunggal atau di beberapa availability zone yang genap ya. Berarti sehingga koneksi yang akan masuk ke server jauh lebih cepat setelah jaringan jauh akan lebih cepat ya. Setelah jaringan yang telah siap dikategorikan akan melewati VPC, di mana VPC ini merupakan Amazon Virtual Private Cloud yang saya gunakan itu Amazon Virtual Private Cloud yang maksudnya berguna sebagai layanan yang memungkinkan Anda meluncurkan sebuah daya AWS dan pada jaringan virtual yang terisolasi secara logis yang Anda tentukan. Kemudian jaringan yang sudah aman itu akan masuk ke dalam security group. Fungsi security group ini adalah sebagai pusat validasi dan autentikasi sistem. Jika validasi tersebut sukses, jaringan akan menembus ke EC2 Instant. EC2 Instant ini yang saya pakai adalah Amazon Elastic Compute Cloud, yang dimana ini merupakan layanan web yang memberikan kapasitas komputasi yang aman dan berukuran fleksibel di cloud. Amazon EC2 ini dirancang untuk membuat komputasi cloud berskala web lebih mudah bagi pengembang. Jadi di gambar ini saya memakai 4 EC2 instan berguna untuk mempercepat proses request dan respon dari klien. Jadi contoh dalam satu itu bisa menampung sekitar 25.000 user gitu. Jadi contohnya ketika satu web kami diserang oleh 2.000 user sekaligus, maka nantinya user ini akan tidak kuat menampung, dia akan membuka user yang baru itu. Setelah itu semua data dari ICE2 instan itu yang telah diambil itu dia akan tersimpan di dalam database kami. Namun sebelum masuk ke dalam database itu, permintaan akses dari ICE2 instan akan difilter oleh security group lagi pada database. Jika validasi tersebut sukses dan berhasil akses dari EC2 instan itu akan diteruskan ke dalam database. Dalam infrastruktur ini kami menggunakan database Amazon Aurora, di mana Amazon Aurora ini adalah basis data relasional dan kompatibel dengan MySQL dan PostgreSQL yang bangun untuk cloud, yang menggabungkan kinerja dan ketersediaan basis data perusahaan tradisional yang kesederhanaan dan keefektifan biaya basis data sumber terbuka. Saya menggunakan Amazon Aurora ini dikarenakan saya melihat dari beberapa tutorial yang ada di YouTube itu dia mengatakan bahwa Amazon Aurora itu jauh lebih cepat dan stabil dibandingkan MySQL pada umumnya. Jadi saya pengen juga mencoba menggunakan Amazon Aurora, apakah sesuai dengan yang orang bicarakan itu. Setelah itu
jika terdapat media yang akan tampung di dalam database itu, maka kami sebelum itu kan sini kan kami ada satu database backup dan satu database biasa. Kami membuat ini untuk menghindari jika database kami itu korup atau rusak atau dihack oleh orang lain. Jadi kami bisa ada satu database backup itu mengambil data-data yang lain agar data-data itu tetap aman gitu. Terus jika terdapat media yang tertampung di dalam database, maka kami akan menyimpan media tersebut di dalam media bucket, dan semua akses ke media tersebut telah kami data dan simpan berupa link atau API di dalam database. Jika pengguna atau klien yang akan mengakses media tersebut, sistem akan melakukan searching di dalam database. Jadi dari itu hasil searching hasil searching akan didirect ke S3 bucket, di mana S3 bucket yang kami gunakan ini adalah Amazon Simple Storage Service. Ada yang memiliki arti bahwa layanan penyimpanan ini memiliki arti adalah layanan penyimpanan objek yang menawarkan skalabilitas, kesediaan data, keamanan, dan kinerja terdepan dalam industri. Ini berarti pelanggan dapat dari segala ukuran dan industri dapat menggunakannya untuk menyimpan dan melindungi data sebanyak apapun untuk berbagai kasus penggunaan seperti data lek, situs web, aplikasi perusahaan, perangkat IoT, dan analisis big data. Jadi dari sana untuk mengakses ke S3 bucket itu dari database itu, dia memerlukan permintaan hak akses dari database. Jadi hak akses dari database itu akan divalidasi oleh security group pada S3 bucket itu. Nanti setelah jika validasi itu berhasil, maka dia akan diteruskan ke S3 bucketnya. Sekian dari penjelasan saya tentang infrastruktur yang saya desain untuk menampung 10.000 user. Sekian dan terima kasih.